Ini benar nggak Pak Kodari bahwa sebenarnya upaya pertemuan ini kan sudah lama dijajaki gitu. Tapi kemudian belum menemukan hasil. Itu bukan sekedar momentum. Tapi Bu Mega melihat bahwa Pak Prabowo secara politik masih sangat dekat dengan Pak Jokowi. Saya dengar juga, dan itu saya sebut sebagai spekulasi. Kalau bicara Ibu Mega dengan Prabowo, Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Prabowo, itu semuanya ceto welo-welo. Udah jelas, saling tahu. Bahkan Pak Prabowo mengatakan saya ini didukung oleh Pak Jokowi. Di acara Gerindra, hidup Jokowi. Emang Bu Mega nggak nonton? Nonton, Bos. Jangan-jangan spekulasi lagi, Pak Prabowo mulai merasakan ada ketidaksolidan di internal. Memang in time of crisis, kelompok-kelompok yang berbeda itu jadi bisa ketemu. Setelah pertemuan itu ada hal yang cukup menarik. 4 menteri kabinet loh ke Solo ya. Dan bahkan dua menteri hari ini masih menyebut Pak Jokowi bos. Teman-teman kolega sendiri aja. Konco dewe gitu loh. Jadi kan orang bisa ngeliat dari kacamata ini orangnya Jokowi, mantan dari Jokowi. Tapi saya balikin, itu teman-temannya Prabowo. Siapa yang lebih berpengaruh lah katakanlah terkait dengan sikap politik PDIP pada pemerintahan ini? Seorang Budi Gunawan atau Puan Maharani? Kali ini juga begitu, Pak Dasko dan Pak Budi Gunawan. Udah, tapi itu jawabannya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Pak Prabowo sebegitunya mau mendatangi Bu Mega di Nah, itu kalau kacamatanya kepentingan. Baru tikungan pertama udah gunting kan? Udah gunting kan? Kalau kacamatanya adalah ada istiadat ketimuran, maka itu sesuatu yang sangat wajar. Karena memang Ibu Mega kan senior politik Indonesia. Mungkin paling senior lah sekarang. Dan secara usia juga memang di atas Pak Prabowo, selisih sekitar 5 tahun. Dan berikutnya lagi memang Pak Prabowo kan juga ya tadi menghargai Ibu Mega sebagai tokoh politik, sebagai sahabat, pernah menjadi calon wakil presidennya. Jadi sejarah hubungan Megawati dan Prabowo itu sebetulnya kan sangat panjang. Orang tua beliau kan juga dulu ya bukan cuma sekedar bersahabat, tapi juga pernah sama-sama dalam pemerintahan. Kalau saya tidak salah, waktu Bung Karno jadi presiden, waktu itu Pak Mitro jadi menterinya. Pak Mitro juga pernah jadi menterinya di zaman Pak Harto ya, tapi juga pernah zaman Bung Karno. Pernah musuhan juga. Benar. Jiwa gitu. Jadi ini momentum di mana para politisi menjadi negarawan. Gitu, para politisi jadi negarawan. Nah, Pak Kodari, aku mau tanya ini info-info gosip-gosip tongkrongan wartawan. Kabar burung kita tangkap. Ini benar nggak Pak Kodari bahwa sebenarnya upaya pertemuan ini kan sudah lama dijajaki gitu. Tapi kemudian belum menemukan hasil. Itu bukan sekedar momentum. Tapi Bu Mega melihat bahwa Pak Prabowo secara politik masih sangat dekat dengan Pak Jokowi. Karena kita tahu posisinya Pak Jokowi dengan Bu Mega kan karena pilpres kan hubungan jadi nggak oke. Itu benar nggak? Pak Kodari sempat dengar juga nggak? Nah, dengar juga, dan itu saya sebut sebagai spekulasi. Itu hanya spekulasi. Itu di atas setingkat di atas spekulasi. Spekulasi. Berarti kalau pemain U17 nendang, coba-coba lah ya, iseng-iseng berhadiah. Nggak lihat gawang. Nggak lihat gawang dan nggak gol. Itu dia. Jadi kalau bicara Ibu Mega dengan Prabowo, Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Prabowo, itu semuanya ceto welo-welo. Udah jelas, saling tahu. Ini open book. Semua tahu bagaimana Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, ya. Bagaimana mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan. Bagaimana bahkan Pak Prabowo mengatakan saya ini didukung oleh Pak Jokowi. Di acara Gerindra, hidup Jokowi. Emang Bu Mega nggak nonton? Nonton, Bos. Pasti nonton. Gitu. Nah, tapi tidak menghalangi Pak Prabowo untuk juga tetap dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya gini, saya temanan dengan Mas Satang, gitu kan. Lalu kemudian saya, Mas Satang punya soal dengan Vito, misalnya. Nah, saya punya hubungan baik juga dengan Vito. Kan bukan berarti saya nggak bisa komunikasi dengan Tatang dengan Vito, kan? Betul. Gitu loh. Iya, tetap saya bisa komunikasi dengan Tatang, main bola. Mas Vito kan main catur, misalnya kan begitu kan. Menurut saya, Bu Mega sudah tahu bahwa Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo juga tahu bahwa kedekatan dia dengan Pak Jokowi tidak menghalangi dia untuk membuka komunikasi dengan Ibu Mega, begitu. Dan ya variabelnya banyak juga sih. Mungkin aja begini, misalnya di dalam internal PDI Perjuangan sendiri kan barangkali ada berbagai macam masukan, gitu kan. Mungkin sampai juga udah pernah mendengar spekulasi, spekulasi, udah pernah dengar juga bahwa misalnya ada kelompok A, kelompok B, kan begitu kan? Kan cuma kelompoknya A sama B kan? Makanya berhenti tadi. Jangan, kita juga agak lumayan ini ngindarin jebakan gitu. Jadi ya mungkin selama ini ada masukan dari kelompok A, begitu kan? Tapi pada hari ini mungkin dengan dinamika yang terjadi kelompok B yang kayaknya memang situasinya udah begini ya. Ya itu sih. Gitu. Kita nggak bisa nafikan bahwa dalam sebuah organisasi yang besar ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi.
Pemimpin itu kan tugasnya dia memilih dan memilah serta memutuskan dari berbagai macam masukan dan pandangan yang ada. Pemret begitu, dapat masukan dari editor A, dari editor B. Editor A bilang, itu tolong narasumber diundang M. Kodari gitu. Nah, editor yang lain, jangan! Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu loh. Itu mungkin sebabnya saya baru hadir hari ini. Itu. Betul. Tinggal para penonton nih nyambungin sendiri. Bayangkan 200 episode baru sekali ini saya dipanggil. Jadi ini tayang 201. 201. Karena ada kelompok editor tertentu misalnya sementara dalam podcast yang lain sampai sekarang saya belum pernah diundang. Bisa jadi. Mudah-mudahan podcast yang itu mendengarkan dan saya diundang juga. Hey bro, situasi sudah berubah. Aduh, sinyalnya kuat banget ini teman. Saya orangnya sama, ya, sikap saya sama, ya kan? Tapi kenapa saya dulu nggak diundang, sekarang saya diundang? Itu dia. Itu namanya moment of truth. Gitu. Iya, gitu. Ketika semua hal itu dapat tempatnya, gitu. Itu namanya moment of truth. Iya. Dan untuk menuju moment of truth itu, jalan berliku, Bos. Oh iya dong. Namanya juga moment of truth. Iya, moment of truth itu kan nggak ada yang gampang. Namanya juga moment of truth. Oke, nah Pak Kodari, kalau kita masih nyambung soal politik tadi, situasi tadi kita bilang badai, dicampur ini dari sisi geopolitik ya, ekonomi lagi susah. Kenapa kemudian Pak Prabowo ini butuh untuk bertemu Bu Mega ketika kita tahu secara kekuatan politik Pak Prabowo ini sudah menguasai 80% lebih kekuatan di parlemen. Apa pentingnya lagi? Apa pentingnya lagi dari 8 partai hanya PDIP yang keluar? Ya, ini filosofi hidupnya Pak Prabowo. Filosofi hidup Pak Prabowo itu pelajaran beliau nih ya. Kalau teman-teman baca buku kepemimpinan militer beliau yang kedua, itu kan isinya satu, pelajaran leadership dari seluruh tokoh-tokoh pemimpin dunia. Dari barat sampai ke timur. Dari zaman kuno sampai zaman modern. Kemudian buku-buku terbaik soal leadership dan strategi. Kesimpulan beliau dari pelajaran sejarah dan dari buku-buku itu, suatu bangsa baru berhasil kalau pemimpinnya bisa bersatu. Nah, yang kedua, filosofi beliau juga, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Menurut saya dengan dua dasar itu, filosofi itu kalau kita kaitkan ke sana, maka pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sesuatu yang niscaya. Karena dua filosofi. Karena dua filosofi itu. Apalagi kalau kita tambahkan yang nomor 3 kan, sejarah hidupnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Yang tadi kita omongin, bertautan. Gitu. Jadi ini bukan orang asing, tapi pernah bersama-sama dalam perjalanan politik, pernah begini tapi juga pernah begini gitu loh. Artinya kalau kita pakai filosofi satu musuh terlalu banyak, ini kan Bu Mega nggak pernah jadi musuh ansihnya Pak Prabowo juga. Kan kemarin Pilpres 2024 kan berhadapan. Musuh itu kan tanda kutip. Dan Pak Prabowo kan sudah menjelaskan dalam pertemuan dengan 7 jurnalis ya, bahwa beliau menyampaikan kepada anaknya Didit ya, silakanlah. Itu mau nggak ada, bayangkan pertarungan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Ketika anaknya Pak Anies menikah, yang bikinkan desain gaunnya, anaknya Pak Prabowo. Mungkin pertanyaannya begini, apa urgensinya Pak Prabowo bertemu Bu Mega dan itulah tadi 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak itu. Toh selama Pak Prabowo memimpin hampir 6 bulan ini, PDIP juga tidak menjadi oposisi yang kayaknya mengganjal segala kayak dulu zaman SBY kan. Bahkan yang dalam revisi Undang-Undang TNI juga ketua panjanya kan PDIP, Pak Utut gitu. Apakah jangan-jangan spekulasi lagi, Pak Prabowo mulai merasakan ada ketidaksolidan di internal sehingga butuh untuk menggandeng kekuatan luar untuk menambah konsolidasi politik. Karena PDI juga sekuat itu kan, justru dia di parlemen kekuatannya kuat. Itu kan formalnya ya, itu kalkulasi politiknya. Tadi kan dari awal saya bilang, bukan soal kepentingan, tapi soal adat ketimuran, soal kebangsaan, soal momentum Idul Fitri. Nah, kalaupun mau ditambahkan all things itu pada saat itu moment of truth, ya kita bisa juga tambahkan misalnya faktor T. Trump. Atau double T. Trump tarif. Itu yang membuat semua orang untuk bisa ketemu. Memang in time of crisis, kelompok-kelompok yang berbeda itu jadi bisa ketemu. Kita gini aja lah, kita fair saja lah ya. Kalau dalam pengalaman sejarah kebangsaan kita, apakah bisa pemerintah Republik Indonesia dengan GAM itu duduk bareng, lalu kemudian tanpa tsunami, kita tidak satupun dari kita mengharapkan tsunami. Siapa sih yang mau ada tsunami dengan korban begitu besar? Tapi realitas sejarah adalah bahwa momentum atau variabel tsunami yang menyebabkan Aceh lulu lantak, terjadi krisis, menyebabkan pihak-pihak yang tadinya keras hati dengan posisi masing-masing itu mau nggak mau ketemu. Karena kalau dua ini nggak ketemu, maka restorasi Aceh, penanganan pasca tsunami tidak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Nah, kalau tadi kita bicara ini Pak Kodari sebagai negarawan kan, artinya bahwa pertemuan keduanya juga karena ada situasi krisis ya, memang Pak Prabowo potensi krisis.
Pak Prabowo butuh untuk membangun hubungan. Mungkin Pak Muzani kan mengatakan Bu Mega banyak ngasih masukan. Tapi yang nggak bisa dilepaskan dari kedua tokoh kita ini adalah dua-duanya kan adalah ketua umum partai politik. Nah, apakah kemudian pertemuan ini juga melihat bahwa ada impact-nya nggak secara politik kaitannya sama hubungan dengan Pak Jokowi? Karena gini nih Pak, Pak. Kita lihat kan setelah pertemuan itu ada hal yang cukup menarik. 4 menteri kabinet loh ke Solo ya. Dan bahkan dua menteri hari ini masih menyebut Pak Jokowi bos. Siapa tuh? Si Trenggono sama satunya siapa lagi nih hari ini tadi siang tadi nih aku agak lupa nih. Nah, nanti dimunculin ya. Nah, artinya apakah hal ini hanya bisa kita baca literal sebagai bahwa bahwa kemudian mereka masih ke Pak Jokowi minta ngobrolin ekonomi. Kemarin Pak Zulhas juga ngomong bahas soal ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau secara politik bagaimana? Apakah nggak juga nih bisa kita lihat bahwa menteri-menteri itu kesana momentumnya karena setelah Pak Prabowo ketemu sama Bu Mega gitu? Ya balik lagi, momentum Idul Fitri. Momentum Idul Fitri bisa menyamarkan ini. Kan itu makna Idul Fitri kan, yang tadinya berbeda begitu ketemu salaman kosong-kosong bro. Kan gitu, ini semua kosong-kosong. Yang kedua memang ya teman-teman itu adalah orang-orang yang punya sejarah hubungan personal bahkan hubungan kerja dengan Pak Jokowi. What's wrong dengan ketemu dengan mantan pimpinan misalnya begitu. Kita aja sebagai mahasiswa masih suka ketemu dengan guru pembimbing sama dosen kita kan gitu kan. Gitu. Apalagi misalnya ya pimpinan yang pernah membina, terus menjadi atasan, mengajarkan banyak hal, membantu karir kita gitu. Tapi kan itu kalau perbandingannya mahasiswa, Bang. Kalau perbandingannya elit pacar dan mantan kan misalnya gini Pak Kedari. Kamu masih sama mantan nih gagal move on berarti ya kan? Gamon. Misalnya saya sama Vito temenan nih. Yes. Dulu pacarnya Vito jadi mantan nih. Terus kemudian pacaran sama saya juga pasti wah kok lu masih ketemu sama gue. Iya. Itu kan masalah kalian. Jangan beneran. Artinya Pak Prabowo nggak melihat itu sebagai atau Pak Kodari lah melihat bahwa secara Pak politik. Prabowo itu berkali-kali mengatakan, ada yang mengatakan ini Pak Prabowo ini dibayang-bayangi Pak Jokowi, bayang-bayangan apa? Karena banyak orang-orang Pak Jokowi masih di dalam kabinet. Iya, kata Pak Prabowo bayang-bayang apa? Saya memilih orang-orang ini karena orang-orang ini kompeten, ya. Ditambah ya mungkin dukungan politik gitu kan. Tapi jangan lupa satu hal, ini saya dilupakan. Pak Prabowo itu adalah bagian dari kabinet sebelumnya. Dia ikut rapat kabinet, dia tahu kinerja masing-masing menteri gitu. Dia bisa mengukur cocok apa nggak cocok, kan begitu kan? Jadi orang tuh sering lupa bahwa yang diangkat oleh Pak Prabowo sekarang ini sebetulnya teman-teman kolega. Koleganya sendiri aja. Konco dewe gitu loh. Jadi kan orang bisa ngeliat dari kacamata ini orangnya Jokowi, mantan dari Jokowi. Tapi saya balikin, itu teman-temannya Prabowo. Loh, ini teman-teman Prabowo. Baru. Itu. Artinya kemarin ketika para menteri Pak Prabowo itu datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi itu masih jadi bagian dari itu walaupun bukan Pak Prabowo yang datang. Setahu saya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu masih sering diskusi, masih sering komunikasi. Loh, masa teman komunikasi ada yang datang ya temannya, mantan anak buahnya, lalu kemudian jadi soal kan nggak masuk di akal gitu loh. Jadi ini sebetulnya wilayahnya wilayah kemanusiaan kalau menurut saya. Jangan semua dibaca dari mata kepentingan politik gitu. Kita juga bisa baca dari kacamata sebagai kemanusiaan, sebagai sahabat, sebagai teman. Gitu. Jokowi kan bilang ya bagus pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega, cuman kan kadang Pak Jokowi ngomong balikannya yang tafsir kalau kita ngomongin tafsir tuh. Ya, kadang menafsir Pak Jokowi kan bukan yang terkata bukan yang tersurat, bukan yang tersurat ya kan. Tapi balik lagi kan, di PD sendiri kan ada dinamika situasi kelompok A, kelompok B. Sama kelompok yang itu kan diserang terus. Tapi kelompok yang satu lagi buka puasa bersama. Bertemu. Buka puasa bersama. Di Nasdem bertemu. Kita harus punya ketajaman analisa. Ahlinya politik dan kebesaran jiwa. Itu. Ini dinamika. Saya aja dulu nggak diundang, sekarang saya diundang. Kenapa? Dinamika. Mungkin faksi-faksi yang dulu udah berkurang. Bisa jadi. Atau suasana kebatinan udah berubah. Jadi bukan orang per orangnya, tapi makronya udah berubah. Musim sudah berganti. Musim panas dengan musim dingin kan mood kita beda. Benar. Nah ini kan PDIP juga mau masukin musim dingin nih. Gimana ini kan ada kongres ya? Musim panas dong. Musim panas ya? Winter is coming. Artinya kalau gitu kita membaca konstelasi di dalam internal tubuh PDIP di mana terjadi dua faksi. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, kemudian Pak Kodari mengatakan bahwa kemungkinan secara politik tidak akan mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Artinya di situ kayaknya bisikannya yang lebih masuk ke Bu Mega adalah bisikan dari kelompok Ketua DPR RI, Mbak Puan. Itu kan tafsirnya Anda kan gitu kan. Saya tidak nyebut nama ya, saya nyebut kelompok-kelompok Anda gitu. Nah soal ini apakah absolut faktual?
Ya enggak juga kan, karena ini kan konstruksi. Tapi konstruksi ini kan banyak yang mengucapkan, banyak yang mengatakan. Sehingga kalau saya mengatakan ini nggak bisa disalahkan kan. Ini kan udah banyak yang ngomong kan. Ini suara mayoritas lah, kira-kira begitu. Dan dimaklumi dan dimaklumi gitu loh. Itu. Jadi jawabannya ada di dalam, bukan di luar. Jangan cari-cari di luar. Jangan gara-gara di dalam gelap, lalu kemudian carinya di luar. Iya, gelap. Maksudnya nggak bisa dilihat, lalu kemudian cari di luar. Jawabannya di dalam. Oke, Pak Kodari, aku mau tanya ini. Kemarin kan Pak Jokowi kan sempat kalau mau tambahin indikator ya, lihat aja jubirnya sekarang siapa. Gitu. Ya nggak apa-apa lah kan, ini kan Mas Kodari masa nggak ngomong gitu kan gitu. Saya minta maaf ya, minta maaf termasuk pada kolega di dalam. Kok Kodari itu nyerempet-nyerempet? Ya kalau nggak nyerempet-nyerempet nanti orang bilang bukan Mr. Q kan gitu. Identitas nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Gitu. Cuman agak rem dikit lah. Dikelola dikit. Bahasanya udah tipikal pemerintah, dikelola. Tapi kelola yang benar. Disesuaikan. Oke. Memang sinyal yang lain apa Bang selain jubir? Selain jubir sinyal apa? Dipancing lagi. Ya dinamika di DPR misalnya. Yes. Iya kan? Itu dua. Bahwa PDIP selalu juga apa ya? Artinya tadi kayak masalah RUU TNI, Panja juga PDIP, artinya PDIP mendukung gitu kan, lebih condong ke situ kan. Itu juga sinyal itu. Dua aja, jangan tanya yang ketiga. Biar tiga ya, itu ya. Yang ketiga nanti aja biar diundang. Satu pertanyaan terakhir. Nunggu dinamika lagi berikutnya. Satu pertanyaan terakhir. Berarti kalau kayak gini, Istana atau mungkin Pak Prabowo kayaknya yakin hasil Kongres PDIP nanti, PDIP akan mendukung pemerintahan secara lebih kafah lagi. Pertama itu di luar wilayahnya Pak Prabowo ya, sekaligus baik sebagai Ketua Gerindra ataupun sebagai Presiden itu semua adalah wewenangnya dari teman-teman di PDI Perjuangan. Independensi sebagai sebuah partai lah ya. Tapi bahwasannya beliau bersahabat dengan Ibu Mega itu fakta. Bahwasannya kemudian dari Pak Mujani kita mendengar PDI Perjuangan kalau diperlukan silakan. Time of crisis itu. Ya. Sudah? Oke. Nggak terakhir. Masih ada yang lain. Terakhir. Untuk pencerahan publik. Ini kita analisa tokoh, Pak Kodari. Kalau kita lihat dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi akhirnya bergabung waktu itu kan juga ada pertemuannya, itu juga ada peran dari Pak Budi Gunawan. Hari ini Pak Prabowo dengan Bu Mega ketemu, Pak Budi Gunawan mengakui bahwa itu juga dijembatani. Aku pengen tahu, ketika nanti siapa yang lebih berpengaruh lah katakanlah terkait dengan sikap politik PDIP pada pemerintahan ini, seorang Budi Gunawan atau Puan Maharani? Gini saya jawab yang lain. Susah bro, mau ngejebak susah. Begitu. Kenapa saya jawab yang lain? Karena tadi belum lengkap. Okay. Jadi 2019 itu bertemunya Prabowo dengan Pak Jokowi itu variabelnya atau tokohnya dua. Pak Budi Gunawan dan Pak Dasko. Pak Dasko. Yes. Kali ini juga begitu, Pak Dasko dan Pak Budi Gunawan. Udah, tapi itu jawabannya. Terima kasih. Oke. Baiklah pembahasan politik kita selesaikan di sini. Oke, tadi kita sudah mendengar podcast dari para tokoh politik dan YouTuber, dan sangat menarik sekali tadi pembahasannya dan pertanyaan juga, dan dapat menghibur kita walaupun pembahasan mengenai politik. Di video tersebut ada tadi beberapa yang dibahas mengenai pertemuan Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati, dan tadi dijawab oleh politik senior yang bekerja juga di dalam pemerintahan Bapak Prabowo. Ya, dari tanggapannya itu cuma nanya sebagai pertemuan, sebagai seorang politik senior, atau menghargai, atau juga karena hari lebaran. Dan ada juga lagi tadi pembahasan mengenai hubungan Bapak Joko Widodo mengenai Ibu Megawati, apakah Bapak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo, apakah dia tersinggung dengan adanya pertemuan Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati pada saat lebaran kemarin. Dan ternyata jawaban dari Bapak Presiden Jokowi menjawab ya sangat bagus. Dan kadang juga kita melihat bahwa jawaban dari Bapak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo ini kadang kebalik. Dia bilang bagus, tahu-taunya
tidak atau tidak setuju atau tidak menginginkan hal tersebut terjadi, dan ada juga hal-hal lainnya tadi. Dan bagaimana menurut kawan-kawan atau tanggapan kawan-kawan, silahkan diisi di bawah di kolom komentar.